Kalau laki-laki yang lahir normal, ya, tumbuh dewasa sebagai laki-laki normal, kemudian pada saat tertentu, karena faktornya banyak, pergaulan dan lain-lain, pekerjaan dan lain-lain, kemudian dia berubah dirinya menjadi perempuan, disebut dengan apa? Ya, mukhannatha. Ya, mukhannatha. Ya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang ini disebut dengan tulang lunak tadi gitu ya. Jadi maaf, istilah itu istilah dari mana itu? Nggak tahu, saya juga dengar dari mana gitu kan. Jadi ketika misalkan dia ikut karate, ya awal-awalnya, maka harus ikut karate, harus sering dilatih nih, biar lur. Ada kemarin yang ngetek aneh, Ustaz. Di media sosial ada seorang transgender lah. Nah ini mukhanatha itu laki-laki. Nah tahu-taunya dia itu operasi. Jadi kalau misalkan secara tampilan kan hal ibaratnya banyak ya ibaratnya. Entah dari waktu pagi namanya Rambo. Malam namanya Ramlah. Enggak terlalu bagus lah itu. Ya ganti-ganti gitu. Jangan Ramlah lah. Itu terlalu bagus itu. Iya. Ya kan? Nah, ini kan ini Ustaz. Apa ya? Banyak di kalangan masyarakat. Yang saya ingin komentar adalah banyak teman-temannya itu seakan-akan apa ya, menormalisasi hal itu. Nah, ini kan keliru. Iya. Harusnya jangan di ini. Kalau salah tetap salah. Nah, Al-Qur'an sa'amdi ajlu khabasal arti. Mau kerjasama dengan Daeng atau mau kolaborasi dengan Daeng? Hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama Daeng Syawal dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal. Cerdas Cerita Daeng Syawal. Nah, tentunya tak asing lagi kita sekarang kedatangan tamu bersama narasumber kita, guru kita, Abang Aneh, sahabat Aneh, Dr. Mujiadi. Sehat, Syekh. Ini gaya jangan lupa. Ini kayak 2024. 2029. Masya Allah. Bekasi 1. Bekasi 1, Depok 1 atau Jakarta 1. Oke, teman-teman. Kemarin ada beberapa video-video ataupun netizen yang ngetek Daeng Syawal di beberapa video, baik itu di TikTok atau Instagram. Nah, perihal ada beberapa kasus ya yang lagi ngetren. Yang pertama, salah satu kasusnya adalah seorang desainer di mana desainer ini adalah seorang laki-laki yang mungkin masuk dalam golongan, mohon maaf, apa ya, tulang lunak gitu ya. Nah, dia ikut dalam pengajian majelis taklim yang di mana itu adalah majelis taklim yang ukhti fillah. Nah, ia ikut dan bercadar dalam barisan perempuan. Nah, maka kali ini insyaallah kita akan mencoba mengkaji bersama guru kita tentunya seperti apa sih pandangan Islam dalam hal ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Syawal Mubarak dan juga channelnya Ustadz Mujiadi. Nah, oke Ustadz, silahkan mulai kajian kita biar kita semakin cerdas. Iya. Karena ini adalah program cerdas cerita Daeng Syawal, maka orang-orang yang melihat pun harus cerdas. Masya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton, yang menyaksikan, ini adalah orang yang tercerahkan dari ilmu dari program cerdas Daeng Syawal. Amin. Oke. Insya Allah. Nah, ini memang harus dilihat secara komprehensif. Baik. Ya, harus dilihat dari sudut pandang yang luas sehingga kemudian kita tidak mengejar seseorang ya dengan hawa nafsu. Apalagi emosi. Apalagi emosi.
dengan dasar like and dislike, nggak boleh. Wah. Seperti itu. Nah, tentu ya, gitu ya. Tentu ini dilihat dari sudut pandang ilmu. Baik. Itu. Nah, pertama adalah yang perlu kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu syariat yang dengannya kita diatur, yang dengannya kita hidup di dunia ini dengan penuh aturan yang syar'i. Dan itu harus kemudian menjadi rasa syukur kita ya, karena itulah nikmat terbesar ya. Jadi Allah turunkan syariatnya ya menjadi aturan ya bagi manusia supaya mereka selamat. Ya poinnya rambu-rambu gitu rambu-rambu. Yang kedua, dalam penciptaan manusia ya, mulai dari Nabi Adam sampai penghujung hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu ada dua. Ada dua, laki-laki, ya. perempuan. Laki-laki perempuan. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang kemudian memiliki intersex atau kelamin ganda seperti itu atau ya. kepribadian Atau yang kepribadian menyerupai. yang iya seperti itu. Nah, dalam kajian fikih paling tidak ini ada tiga. Ada tiga. Ada jenisnya. Pertama ya, kalau laki-laki yang lahir normal ya, tumbuh dewasa sebagai laki-laki normal, kemudian pada saat tertentu karena faktornya banyak, pergaulan dan lain-lain, pekerjaan dan lain-lain, kemudian dia berubah dirinya menjadi perempuan, disebut dengan apa? Ya, mukhannatha. Ya, mukhannatha. Ya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang ini disebut dengan tulang lunak tadi gitu ya. Ini maaf, istilah itu istilah dari mana itu? Nggak tahu, saya juga dengar dari mana gitu kan. Dari. Jadi ketika misalkan dia ikut karate, ya awal-awalnya, maka harus ikut karate, harus sering dilatih nih, biar lur, ya itu namanya mukhannatha. Orang yang lahir sempurna sebagai laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kemudian dia tumbuh dewasa sebagai laki-laki normal pada saat tertentu ya, karena banyak faktor, karena faktor pekerjaan, lingkungan, pergaulan dan lain-lain, maka dia berubah ya menjadi perilakunya seperti para wanita, maka disebut dengan mukhannatha. Nah, ini ya kalau bahasa antum tadi ya kaum tulang lunak ya. Ya. Yang kedua adalah ada orang lahir dari wanita, tumbuh dewasa ya menjadi wanita normal dari ujung rambut sampai ujung kaki normal. Pada saat yang bersamaan ya, di waktu-waktu tertentu kemudian dia berubah menjadi seorang laki-laki ya, baik itu nanti gaya berbicara, tampilan, fisik, bentuk fisik dan sebagainya. Tomboy. Tomboy. Tapi ini lebih dari tomboy. Ya. Kalau tomboy masih agak masih ya. Tapi ini disebut dengan mutarajjilah. Ya. Sekali lagi, kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya mukhannatha, kalau perempuan ya kemudian berubah menjadi laki-laki namanya mutarajjilah. Nah, ada yang ketiga. Nah, ini khuntha. Khuntha itu siapa? Khuntha ini adalah orang yang memiliki seks ganda. Ganda. Artinya ketika lahir pun orang ini keluar dari rahim seorang ibu dan tidak kemudian disetting ya, dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini memang bawaan. Nah, 1, 2 yang pertama tadi ini ada hukum tersendiri. Begitu juga dan nomor 3 ada hukum tersendiri dalam ilmu fikih. Seperti itu. Tapi berdosa nggak? Yang ketiga ini, tiga-tiganya ini berdosa. Oke. Pertanyaan berdosa atau tidak, sebelum itu kemudian mari kita lihat perubahannya. Perubahan apa saja kemudian terjadi pada masing-masing kelompok tadi. Ya, kategori pertama yaitu laki-laki menyerupai perempuan sampai kemudian berubah dari apanya yang berubah? Pertama, gaya berbicara. Halo. Ya, tadinya halo menjadi halo. Bahaya kan? Berbakat namanya. Ya, berbakat bahaya ya. Nah, ini pertama ya. Kedua, dari bentuk visualnya, bentuk fisiknya.
Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki Pakai berubah. lipstick lah, pakai apa lipstick, segala pakai macam. apa? Pensil alis. Pensil alis. Sen. Ya, Sen. Iya, gitu ya. Kemudian rambut ya. Ya, kemudian baju ya, celana ya. Dan itu berubah secara visual, secara apa namanya? Kasat mata. Kasat mata. Nah, ada problem sekarang itu adalah ada kemarin yang ngetek aneh, Ustaz. Iya. Di media sosial ada seorang transgender lah. Nah ini mukanya itu adalah laki-laki. Nah tahu-taunya dia itu operasi. Jadi kalau misalkan secara tampilan kan hal ibaratnya banyak ya ibaratnya. Iya. Nah, entah dari waktu pagi namanya Rambo. Malam namanya Ramlah. Enggak terlalu bagus lah itu. Ya ganti-ganti ke. Jangan Ramlah lah. Itu terlalu bagus itu. Iya. Ya kan? Nah, ini kan ini Ustaz, apa ya? Banyak di kalangan masyarakat. Yang saya ingin komentar adalah banyak teman-temannya itu seakan-akan apa ya? Menormalisasi hal itu. Nah, ini kan keliru. Iya. Harusnya jangan di ini. Kalau salah tetap salah. Nah, ada ini orang betul-betul operasi Ustaz. Monasnya yang tadinya berdiri tegak itu langsung roboh dia. Ya. Baik. Oke. Ya itu gimana? Ya. Sampai dia kalau yang satunya kan seorang desainer ini ada komentar netizen, Ustadz, ini yang satunya ini desainer ini masih mending dia ke pengajian. Yang satunya ini langsung ke ring satu, ke tanah suci. Oh, ini lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Ya, mau langsung menghadap ke ilahi dia. Iya. Ini bahaya kalau dipanggil di sana kan repot ya. Nah, itu seperti apa sebenarnya hukumnya Ustaz? Ya. Kalau melihat hukum fikih dan fatwa-fatwa para ulama terkait dengan taghirat, itu perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan yang dialami oleh manusia baik laki-laki dan perempuan, dan itu dilakukan secara sengaja dan permanen, hukumnya haram. Ya, dan ini adalah min kaba'irudz dzunub. Dan ini masuk kategori dosa besar. Nah, dan ini juga diperkuat oleh fatwa-fatwa para ulama loh. Ya. Di antaranya adalah fatwa Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan satu ayat dalam Al-Qur'an, supaya nanti kita tidak ngarang-ngarang, kita lihat aja. Ya, kita lihat aja itunya. Baik. Nah, ini. Ya. Kalau kita lihat Quran surah An-Nisa ayat 117 sampai 119. Nah, Imam Qurtubi memberikan kajian tafsirnya di sana, ya. Dan beliau mengatakan, wa fi kalamil Qurtubi rahimallahu taala isyaratun ila dhabit ma yakunu taghyiran li khalqillah wa annahu at-taghyir alladhi yabqa wa yadum. Perkataan Imam Qurtubi ini menjadi dalil bahwa ya penjelasan batasan mengubah ciptaan Allah, ya, yang haram mutlak itu adalah ketika perubahan itu yang bersifat permanen dan menetap. Artinya bagi tadi ya orang yang kemudian lahir dari laki-laki, kemudian dia operasi, ya, sampai bentuk visualnya sebagai perempuan, bahkan menggunakan pakaian yang lebih parah lagi, kemudian menggunakan cadar dan masuk kepada sab-sab wanita, maka hati-hati, ini masuk kepada min kaba'irudz dzunub, yaitu dosa-dosa besar. Nah, dan yang perlu kemudian disampaikan. Yang tadi itu pakai cadar itu alhamdulillah, setahu saya karena saya nggak akrab dia, saya juga baru tahu kemarin gara-gara saya di-tag. Dia itu nampaknya belum ke perubahan secara kelamin. Yang ini yang ke tanah sucinya ini. Yang ke tanah suci itu betul-betul memang secara permanen. Katanya yang saya lihat itu, Ustaz. Bahwasanya dirubah yang tadinya berdiri kokoh, ini roboh. Ya, bukan miring, Ustaz. Roboh. Ya. Kalau miring bisa tegak lagi ya. Kalau miring kan masih bisa diobati. Masuk karate dia. Tapi kalau sudah roboh, udah repot. Apalagi sudah dipotong. Nah iya, apanya lagi? Akarnya maksudnya. Iya. Akarnya. Kalau bangunan pohon kan kalau rubuh dipotong mati. Gitu. Nggak bisa ditanam lagi kan? Ditanam lagi seperti itu. Nah ini makanya Masya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada
sifat-sifat seperti ini ya anak cucu keturunan kita, karena ini termasuk dosa sangat besar karena menyalahi kodrat kita ya. Kodrat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu nabi. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi. Ya Nabi melaknat orang yang ya mutasyabihin. Ya, atau mutasyabihat, orang yang menyerupai ya laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Nah, kalau di sini kan menyerupai, berarti belum merubah. Belum merubah, itu dilaknat. Apalagi merubah. La ilaha illallah. Kalaulah Rasulullah saja sudah melaknat, terus lu mau lari kemana? Ya, padahal kita minta syafaat beliau. Nah iya, kalau saya dilaknat sama netizen, bodo amat. Ibarat kata, Nabi ya, kita saya masih bisa lari kemana kan? Nah, ke Bekasi. Ke Bekasi masih lari saya. Dari Jaksa keluar. Iya, masih bisa lari saya. Tapi kalau sudah Rasulullah yang melaknat, naudzubillah min dzalik. Kau mau minta syafaat sama siapa? Sama temanmu saja sudah dicebur, udah di blender, naudzubillah. Ya kan? Maka itulah kita minta supaya bukan hanya kita berteman di dunia, tapi juga berteman juga di akhirat. Di akhirat. Karena berapa banyak orang yang berteman, bersahabat di dunia, tapi saling melaknat nanti di akhirat. Gua nakal gara-gara dia nih, dia ngajakin gua bolos nih, gua nggak sholat nih gara-gara dia nih, mau ke taklim, dicegat sama dia, udah sini aja mabuk dulu, alhamdulillah. Itu yang saya ingat jadinya, bahwa ada ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ya, antum menyampaikan tadi gara-gara dia nih. Rabbana haula'i yadalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Kita dengarkan suara antum coba. Udah cakep banget tadi itu. Subhanallah. Jadi ada orang-orang yang berteman di dunia tapi nanti di akhirat sering melaknat. Seperti sampaikan antum, subhanallah. Ya, makanya nanti antum kalau sudah masuk surga, jangan lupa kita. Allah Akbar. Siapa tahu begitu kan nengok, udah di lantai 7 dia. jangan lupa netizen juga. Iya. Walaupun komen-komennya jelek-jelek juga ya kita harus. Gitu ya Allah. Saya tuh ada amalan hati yang sering saya sampaikan kepada jamaah. Dan ini kalau perlu diamalkan setiap sebelum tidur. Yaitu gimana? Ya Allah, sebelum saya tidur ini orang yang menyakiti saya hari ini ya, semua saya sudah maafkan. Lahir batin saya maafkan sekarang, nanti dan selamanya, dunia akhirat saya maafkan. Adapun saya, kalau misalkan saya menyakiti seseorang, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Nah, barulah kita tidur. Ya, karena udah tidur insya Allah husnul khotimah sudah. Karena kita nggak menyimpan dendam. Masalah pagi jangan dibawa ke siang, masalah siang jangan dibawa ke sore, masalah sore jangan dibawa ke malam. Ya, masalah malam jangan dibawa ke pagi hari. Maka insyaallah semuanya akan husnul. Itulah ya ayatuhan nafsul mutmainnah insyaallah. Qalbun salim ya Ustaz. Iya, qalbun insyaallah. salim. Itulah Dan insyaallah. tadi itu disebut dengan wal afina anil. Wal afina Allah. Orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Iya. Walaupun orang tuh enggak pernah minta maaf kepada kita ya. Iya, sebelum minta maaf udah dimaafin. Allahu Akbar. Pokoknya dan juga kami mohon maaf kepada teman-teman yang atau mungkin orang yang kita lagi bahas di video ini Ustaz. Kami mohon maaf, bukan ada niat untuk menyerang ataupun enggak ada niat. Kami hanya ingin meluruskan dan juga edukasi, menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan netizen yang beredar di media sosial. Maka kami hadir dalam program Cerdas agar umat juga menjadi semakin cerdas insyaallah. Nanti teman-teman mau bertanya apa lagi? Jangan lupa di kolom komentar, silakan berkomentar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi bersama guru kami Dr. Mujiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.